Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, pada video kali ini saya akan coba share mengenai tutorial dalam merancang kapasitas mesin pendingin pada chiller room atau gudang pendingin. Nah, salah satu produk yang akan disimpan adalah buah apel kapasitas 10 ton. Oke, langsung saja. Jika teman-teman ada masukan atau saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Nah, dalam dunia refrigerasi, gudang pendingin itu dikenal dengan beberapa jenis. Misalnya, di skala domestik, kita mengenal adanya kulkas. Nah, namun di skala yang lebih luas, seperti di industri, gudang pendingin itu dinamai sebagai cold storage, cold room, walk-in cooler, freezer room, air blast freezer, dan chiller room. Lalu, apa sih yang membedakannya? Nah, yang membedakannya adalah aplikasi produk dan target suhu di dalam ruangan. Nah, misalnya chiller room. Nah, chiller room ini diperuntukkan untuk penyimpanan buah dan sayuran dengan suhu target di dalam ruangan sekitar 0-10 derajat. Nah, tujuan produk tersebut disimpan adalah untuk memperpanjang umurnya. Nah, pada gambar ini dijelaskan salah satu layout dari gudang pendingin. Nah, mula-mula produk itu diangkut oleh mobil truk. Nah, di dalam mobil truk ini, produk sudah didinginkan, kemudian akan memasuki anteroom, ruang antara, dan setelah masuk anteroom, produk tersebut akan masuk ke gudang penyimpanan dingin. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa sih sistem refrigerasi itu? Nah, sistem refrigerasi adalah proses penarikan panas dari suatu ruangan atau benda sehingga ruangan atau benda tersebut temperaturnya lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Nah, pada gambar ini dijelaskan ada beberapa komponen sistem refrigerasi, mulai dari condensing unit, kemudian ada evaporator, kemudian ada sistem pemivaan, dan sistem kontrol. Nah, evaporator ini fungsinya adalah menyerap beban panas di dalam ruangan, baik itu dari produk, baik itu dari beban transmisi, beban infiltrasi, beban orang, dan beban peralatan. Contoh kasus. Volume ruangan. Chiller room memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi 5 meter kali 5 meter kali 3 meter. Nah, jenis produk yang disimpan dalam chiller room ini adalah buah apel dengan kapasitas 10 ton. Nah, untuk daily load-nya, beban hariannya itu 10%. Jadi produk keluar masuk chiller room itu 10% dari 10 ton, sekitar 1000 kilo. Nah, target temperatur dan RH di dalam ruangan sebesar 5 derajat Celcius, 90% RH. Nah, temperatur apel keluar dari mobil truk itu sebesar 10 derajat, temperatur atau RH lingkungan sebesar 30 derajat Celcius, 60% RH. Nah, chiller room ini disimpan di dalam satu ruangan yang tidak dikondisikan AC dan tidak langsung terkena dengan sinar matahari. Nah, waktu pendinginan produk itu selama 6 jam dan jumlah pekerja di dalam ruangan sebanyak 2 orang. Nah, untuk menghitung kapasitas pendinginan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita hitung beban transmisi. Kedua, hitung beban produk. Ketiga, hitung beban infiltrasi. Keempat, hitung beban lain-lain. Nah, lalu kita totalkan, dan setelah totalkan kita bisa mendapatkan kapasitas mesin pendingin yang kita butuhkan. Langkah pertama, hitung beban transmisi. Apa itu beban transmisi? Jadi, beban transmisi itu adalah bocoran panas yang melalui dinding, atap,
dan lantai. Hal ini diakibatkan karena adanya beda temperatur antara ruangan dengan lingkungan. Nah, untuk menghitung beban transmisi, teman-teman harus tahu dulu konstruksi atap dan material dari atap, dinding, hingga lantai. Nah, lalu kita nanti akan hitung koefisien perpindahan panas. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan bagaimana panas itu bertransmisi dari luar ruangan ke dalam ruangan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kondisi di luar ruangan. Yang sebelah kanan ini adalah kondisi di dalam ruangan, yang mana memiliki suhu dan RH sendiri. Tadi disebutkan luar ruangan dikondisikan, luar ruangan itu luar ruangan itu memiliki temperatur dan RH sebesar 30 derajat Celcius dan 60% RH. Sedangkan di dalam ruangan itu bertemperatur 5 derajat Celcius dan 90% RH. Nah, K ini adalah koefisien konduksi dari material. Nah, contohnya pada konstruksi dinding dan atap ini ada 5 material. Pertama, ada nilai koefisien konveksi permukaan luar memiliki nilai sebesar 22,7 watt per meter persegi Kelvin. Nah, yang kedua ada plat steel dengan ketebalan 0,015 meter memiliki koefisien konduksi yang cukup besar sebesar 48,5 watt per meter Kelvin. Kemudian ketiga ada expanded polyuretan, tebalnya 0,1 meter atau 100 mili. Nah, biasanya ketebalan ini ditentukan dengan target suhu di dalam ruangan. Untuk target suhu 5 derajat cukup kita gunakan ketebalan 0,1 meter. Nah, poliuretan ini memiliki koefisien konduksi sebesar 0,025. Nah, plat steel sama memiliki tebal 0,015 dengan koefisien konduksi sebesar 48,5. Dan terakhir ada koefisien konveksi permukaan dalam. Nilainya sebesar 9,37 watt per meter persegi Kelvin. Nah, untuk konstruksi lantai ada 6 material, mulai dari koefisien konveksi permukaan luar, plaster, common brick, kemudian plaster, plat steel, poliuretan, plat steel, dan koefisien permukaan dalam. Nah, masing-masing memiliki ketebalan dan koefisien konduksi serta koefisien konveksi. Nah, lalu kita hitung koefisien perpindahan panas menyeluruh. Nah, kita hitung untuk dinding dan atap dulu. Nah, rumusnya adalah 1 per koefisien perpindahan panas menyeluruh untuk dinding dan atap itu sama dengan 1 per koefisien konveksi ditambah X SS per KSS. Ini adalah X ini adalah ketebalan, kemudian K ini adalah koefisien konduksi. SS ini adalah untuk plat steel, X ditambah X poli per K poli. X ini adalah ketebalan juga per koefisien konduksi dari poliuretan ditambah XSS per KSS ditambah 1 per Fi. Nah, ini adalah koefisien konduksi untuk permukaan dalam. Nah, kita hitung 1 per 22,7 ditambah ketebalan per 48,5 ditambah 0,1 per 0,025 ditambah 0,015 per 48,5 ditambah 1 per 9,37. Nah, diperoleh hasil 1 per U-nya itu 4,15 meter persegi Kelvin per watt. Nah, sehingga diperoleh U-nya itu adalah 1 per 4,15. Diperoleh 0,24 watt per meter persegi Kelvin. Nah, jadi nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh untuk dinding atau atap sebesar 0,24 watt per meter persegi Kelvin. Nah, lalu kita hitung lagi untuk
koefisien perpindahan menyeluruh untuk lantai. Nah, 1/U rumusnya sama, ditambah masing-masing material ketebalan dibagi koefisien perpindahan panasnya. Nah, nanti diperoleh nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh untuk lantai itu sebesar 0,22 watt per meter persegi Kelvin. Nah, setelah kita mendapatkan nilai U, nah, kita langsung bisa menghitung beban transmisi. Nah, beban transmisi ini kita lihat dulu tuh. Ada beberapa sisi ya. Beberapa sisi ada atap, di sini ada atap, kemudian ada barat sebelah sini, kemudian ada utara, timur, dan selatan. Nah, masing-masing kita tentukan dulu luasannya. Untuk atap, luasannya itu sebesar 5 meter kali 5 meter, berarti 25 meter persegi. Nah, tadi sudah dicari kita nilai U untuk atap dan dinding itu sebesar 0,24 dan untuk lantai sebesar 0,22. Nah, kemudian sisi utara, sisi barat, luasannya kita cari, panjangnya 5, lebarnya tinggi, luasannya 15 meter persegi, sama timur juga 15 meter persegi, utara 15 meter persegi, selatan 15 meter persegi, dan lantai sama dengan atap 25 meter persegi. Nah, tadi kita sudah menentukan target suhu di dalam ruangan itu sebesar 5 derajat Celcius, dan kondisi udara di luar lingkungan, di luar chiller room, sebesar 30 derajat Celcius. Dan 23 ini adalah temperatur di bawah lantai. Nah, lalu kita hitung beban transmisi untuk atap dengan rumus U dikali A dikali delta T. 0,24 dikali 25 dikali 30 minus 5. Diperoleh nilai sebesar 150 watt. Untuk barat 90 watt, timur 90 watt, utara 90 watt, selatan 90 watt, lantai 99 watt. Nah, diperoleh total beban transmisi sebesar 609. Langkah kedua, hitung beban produk. Apa itu beban produk? Jadi, beban produk itu adalah beban panas yang dihasilkan oleh produk yang kita simpan di dalam ruangan. Nah, untuk menghitung beban produk, kita bisa gunakan rumus Q sama dengan M dikali CP dikali delta T dibagi N dikali 3600. Nah, untuk sayuran dan buah, ada beban tambahan, yaitu beban respirasi. Karena metabolisme makhluk hidup tentunya akan menghasilkan panas. M adalah massa apel, tadi kita telah tentukan, masanya adalah 10.000 kilo dikali 10%, karena daily load-nya 10%. Kemudian CP adalah kalor spesifik apel, nilainya 3,81 kJ per kilogram Kelvin. Nanti kita cari nilai ini asalnya dari mana. Kemudian perubahan temperatur sebesar 5 Kelvin atau setara perubahannya itu dengan 5 derajat Celcius. Maksudnya perubahan temperatur ini, apel ini keluar dari tukan 10 derajat, kemudian masuk ke dalam ruangan 5 derajat. Nah, jadi ada perubahan temperatur sebesar 5 derajat. Nah, waktu pendinginannya adalah 6 jam. Nah, kita cari beban produk terlebih dahulu. Nah, nilai CP ini ditentukan pada tabel 3 berikut ini. Nah, kenapa kita nggak milih yang specific heat below freezing? Karena suhu target apel di dalam ruangan itu kan 5 derajat. Nah, kemudian initial freezing point-nya itu titik beku dari apelnya itu minus 1,1. Jadi belum nyampe ini, kita gunakan CP yang di atas dari freezing point sebesar 3,81. Kapan ini kita gunakan? Nah, yang below ini kita gunakan ketika temperatur apelnya itu lebih rendah daripada freezing point. Nah, kita cari Qp sama dengan 10.000 kg dikali 10% daily load-nya dalam kilogram dikali CP dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin sebesar 3,81 dikali perubahan temperaturnya itu 10 derajat minus 5 derajat Celcius.
Nah, kemudian dibagi chilling time-nya itu 6 jam dikali 3600 konversi ke dalam satuan detik. Nah, nanti kita peroleh KP-nya itu sebesar 0,882 kilowatt. Nah, lalu kita hitung juga beban respirasi dari apel dengan rumus M dikali kalori respirasi. Nah, kalori respirasi ini kita bisa cari pada tabel 9 sebesar 15 M watt per kilogram berdasarkan suhu target di dalam ruangan dan jenis apelnya. M-nya tadi 10.000 dikali 10% kilogram dikali 0,015 watt per kilogram. Nah, nanti diperoleh kalori respirasinya itu sebesar 15 watt. Langkah ketiga, hitung beban infiltrasi. Apa itu beban infiltrasi? Beban infiltrasi adalah beban panas yang diakibatkan karena adanya udara yang masuk melalui celah-celah atau melalui pintu yang terbuka. Nah, untuk menghitung beban infiltrasi ini cukup kompleks ya. Pertama, kita gunakan rumus Q sama dengan Q dikali DT dikali DF dikali 1 minus E. Nah, kita ini adalah total beban infiltrasi selama periode, yaitu 1 hari. Kemudian Q adalah beban refrigerasi baik sensibel atau laten untuk aliran yang tidak bisa dihindari. Kemudian DT ini adalah faktor bukaan pintu. Jadi faktor bukaan pintu itu dipertimbangkan terhadap beban infiltrasi ini. Kemudian DF ini adalah faktor aliran pintu. Dan E ini adalah efektivitas dari pintu. Jadi berkaitan dengan apakah pintu itu menggunakan proteksi atau enggak. Kalau misalkan tidak ada proteksi, maka E-nya itu adalah 0. Nah, Q ini ditentukan dengan rumus 0,577 dikali W dikali H pangkat 1,5 dikali QS per A dikali 1 per RS. Nah, W ini adalah lebar pintu, H ini adalah tinggi pintu, kemudian QS per A ini adalah perbandingan antara panas sensibel dari infiltrasi dibagi dengan meter persegi dari pintu. Kemudian RS ini adalah rasio dari beban panas sensibel terhadap beban total infiltrasi. Nah, DT ini ditentukan dengan rumus P dikali theta P. Theta P ini adalah nomor dari lorong pintu, jumlah lorong pintu. Kemudian theta P ini adalah waktu pintu itu terbuka hingga menutup kembali. Satuannya adalah detik per pisage ya. Kemudian ditambah 60 dikali theta O. Theta O ini adalah berapa lama si pintu itu terbukanya. Kemudian dibagi 3600 per theta D. Theta D ini adalah harian. Waktunya itu adalah 1 hari. Nah, QS per A ini kita bisa cari pada tabel ini, dan RS ini kita bisa cari pada tabel 8. Nah, mari kita sama-sama hitung beban infiltrasi. Yang ini adalah rumus-rumusnya. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi, pintu dari chiller room ini memiliki ukuran sebesar 2 meter kali 2 meter. Nah, dilengkapi dengan tirai udara pada chiller room. Terbuka saat memasukkan produk saja. Nah, temperatur dan RH ruangannya itu 5 derajat Celcius, 90% RH, temperatur dan RH lingkungan 30 derajat Celcius per 60% RH. Pintu tersebut terbuka selama 2 jam saat memasukkan produk saja. Nah, abaikan faktor waktu buka tutup pintu. Kita abaikan. Nah, dari gambar ini kita bisa memperoleh QS per A panas sensibel per meter persegi dari pintu itu sebesar 10 kW per meter persegi. Nah, kita cari. Nah, ini apa namanya? Yang garis-garis ini menunjukkan temperatur di luar lingkungan. Tadi kita setting temperaturnya itu sebesar 30 derajat
Celcius. Kemudian temperatur di dalam ruangan sebesar 5 derajat Celcius. Nah, kita cari perpotongannya tepat ada di sini dan kita lihat di sisi vertikal dari grafik ini didapatkan nilai Qs per A-nya itu 10 kW per meter persegi. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mencari nilai Q ini. Q sama dengan 0,577 dikali W dikali H 1 pangkat 1,5 dikali Qs per A dikali 1 per Rs. Nah, kita hitung W dan H-nya masing-masing 2 meter, kemudian Qs per A-nya tadi telah ditentukan 10 kW per meter persegi, dikali 1 per 0,48. 0,48 ini kita peroleh dari tabel 8. Nah, yang ini dengan suhu target di dalam ruangan 5 derajat, di luar ruangan 30 derajat dengan 60% RH, diperoleh rasio sensibelnya itu sebesar 0,48. Nah, kita peroleh Q yaitu sebesar 68 kW. Cukup besar gitu. Nah, kita hitung juga DT-nya, faktor bukaan pintu. Nah, untuk yang P dikali theta P ini karena kita mengabaikan faktor waktu buka tutup pintu jadi nilainya 0. Nah, di 0 ditambah 60 dikali waktu pintu itu terbuka. Tadi selama 2 jam, kita konversi ke dalam detik, 2 dikali 60. Dibagi 3.600 dikali 1 hari, 24 jam. Nah, diperoleh faktor bukaan pintu sebesar 0,17. Nah, DF nilainya sebesar 0,8. Ini adalah faktornya untuk beda temperatur yang lebih dari 11 derajat. Nah, E 0,7 untuk pintu dengan tirai udara. Jadi kalau misalkan tanpa tirai udara, nilai E-nya itu adalah 0. Maka kita hitung QT sama dengan 68 kW dikali faktor bukaan pintu sebesar 0,17 dikali faktor aliran udara sebesar 0,8 dikali 1 dikurangi efektivitasnya 0,7. Maka kita peroleh beban infiltrasi yang terbuka selama 2 jam itu sebesar 2,77 kW. Cukup besar. Langkah keempat, hitung beban lain-lain. Untuk menghitung beban lain-lain, ada 3 yang harus kita hitung. Pertama, beban manusia. Tadi sudah ditentukan jumlah pekerjanya sebanyak 2 orang. Kemudian beban lampu. Nah, pada chiller room ini digunakan 4 buah lampu dengan daya 40 watt. Lampu tersebut menyala selama 2 jam saat memasukkan produk saja atau mengeluarkan produk. Nah, yang ketiga ada door heater. Nah, door heater ini adalah beban panas yang berfungsi untuk mencegah pembekuan pada sela-sela pintu. Jadi, kalau misalkan tidak ada door heater, pintu tersebut akan membeku dan tidak bisa dibuka, sehingga diperlukan door heater. Nah, asumsi beban panas untuk door heater sebesar 30 watt per meter keliling pintu. Nah, menyala selama 24 jam. Nah, kita hitung untuk beban manusia dulu. Beban manusia dapat dihitung dengan rumus 1,25 dikali jumlah orang dikali heat equivalent per orang dikali lama bekerja selama 1 hari. Nah, heat equivalent untuk orangnya itu ditentukan pada tabel 7. Nah, di mana temperatur penyimpanannya itu sebesar 5 derajat, maka beban panas per orangnya itu sebesar 240. Kita masukkan ke dalam rumus 1,25 dikali jumlah orang dikali 240 watt dikali 2 jam dibagi 24 jam. Diperoleh nilai beban manusianya itu sebesar 50 watt. Nah, lalu yang kedua beban lampu. Dapat ditentukan dengan rumus 4 dikali WL. WL ini adalah daya lampu dikali FL. Lama lampu tersebut menyala dibagi 24 jam. Nah, kita hitung 4 dikali 40 dikali 2 jam dibagi 24 jam. Diperoleh nilai beban lampunya itu sebesar 13,3 watt. Nah, terakhir beban dari door heater 30 watt dikali keliling pintu sebesar 2 dikali 2 ditambah 2 dalam kurung dikali
24 jam per 24 jam. Nah, diperoleh kapasitas door heater sebesar 240 watt. 5. Rekapitulasi beban. Rekapitulasi beban. Nah, setelah kita tadi hitung berapa besarnya beban transmisi, beban produk, beban infiltrasi, dan beban-beban lain, nah lalu kita rekap ke dalam tabel berikut. Beban transmisi, total dayanya itu sebesar 0,609. Nah, keterangannya ini untuk beban dinding, atap, dan lantai, udah total. Nah, kemudian beban produk sebesar 0,882 untuk apel bermasa 1000 kg. Kemudian total beban panas respirasinya sebesar 0,015 kW. Total beban panas infiltrasinya sebesar 2,77 kW. Beban orang, total panasnya sebesar 0,05 watt untuk dua orang pekerja. Kemudian total beban panas lampu sebesar 0,0133 untuk 4 buah lampu dengan daya 40 watt. Kemudian total beban panas door heater sebesar 0,24 watt dengan asumsi 30 watt per meter keliling pintu. Nah, kita totalkan, subtotalnya itu sebesar 4,579 kW. Nah, lalu kita juga memerlukan depressor dan fan blower. Nah, karena equipment ini tidak diketahui dari awal, maka kita asumsikan saja dengan persentase. Jadi untuk depressor itu beban panasnya itu 22% dari subtotal ini, sekitar 0,0916 kW. Nah, fungsinya depressor ini adalah mencegah adanya pembekuan pada evaporator. Kalau misalkan sudah beku, maka penyerapan panasnya akan tidak optimal. Maka diperlukan door heater untuk mencairkan es yang sudah beku. Nah, kemudian fan blower. Jadi blower di dalam evaporator ini juga menghasilkan panas. Nah, kita tentukan beban panasnya itu sebesar 3% dari subtotal. Nah, diperoleh total beban panasnya itu sebesar 0,1374 kW. Nah, kita totalkan, diperoleh nilai sebesar 4,8083 kW. Nah, safety faktornya itu sebesar 10% ya. Ini 10%, 5,2891 kW. Nah, setelah itu kita tentukan kapasitas mesin pendingin yang akan kita gunakan. Nah, dengan rumus bagi berikut. Nah, QCC atau cooling capacity dari mesin yang dibutuhkan itu sama dengan Q total. Nah, yang tadi total itu dikali 24 jam per running time. Nah, running time ini kita tentukan berapa jam. Nah, kita tentukan running time-nya itu sebesar 20 jam. Jadi 4 jam ini untuk defrost. Jadi mesin mati atau untuk defrost system. Nah, kita hitung kapasitas mesinnya 5,2891. Ini tadi total beban pendinginan di dalam ruangan dikali 24 jam dibagi running time-nya sebesar 20 jam. Nah, diperoleh total mesin yang dibutuhkannya itu 6,39 kW sama dengan 1,8 TR. Nah, atau dalam pemilihan unit kita bisa gunakan kapasitas mesinnya yang 2 TR.